Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Irma dalam Bincang Edukasi. Dalam waktu 30 menit ke depan, kita akan ngobrol-ngobrol tentang prestasi dan keunggulan SMP Muhammadiyah 2 Kota Tegal bersama dua narasumber kita, yaitu Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Wakil Kesiswaan SMP Muhammadiyah 2 Kota Tegal. Selamat siang Bapak Ibu. Siang, Mbak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik. Oke, alhamdulillah. Bisa perkenalan dulu. Boleh? Saya dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imamuddin, Kepala SMP Muhammadiyah 2 Kota Tegal sejak tahun 2019 sampai tahun ini. Alhamdulillah masih dipercaya oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Margadana. Ya, berapa tahun? 5 tahun ya. Kalau perkenalkan, nama saya Iman Japrilwanti. Saya mengabdi di SMP Muhammadiyah 2 Kota Tegal dari tahun 2013. Untuk 1 tahun ini saya menjabat sebagai wakil kesiswaan. boleh nih Pak diceritakan tentang profil sekolah SMP Muhammadiyah 2 Kota Tegal. SMP Muhammadiyah 2 Kota Tegal beralamat di Jalan Demak nomor 14 Margadana. Ini berdiri tahun sekitar 1985-an. Itu dalam perjalanannya Masya Allah mengalami naik turun ya. Jadi dulu pas berdiri sekolah ini diinisiasi oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Margadana yang sekarang alhamdulillah masih ada senior-seniornya. Mereka berharap didirikannya SMP itu menjadi sekolah alternatif Islam ya, artinya sekolah berbasis Islam alternatif untuk generasi-generasi muda yang memang saat ini, sejak saat itu sampai saat ini masih perlu pendidikan yang religius. Dan alhamdulillah sampai hari ini eksis, dan tahun ini pula alhamdulillah kalau menurut jumlah ya, lihat jumlah siswa alhamdulillah mengalami peningkatan. Kemudian ini terus berlanjut sampai di seterusnya. SMP Muhammadiyah 2 ini sejak tahun 2016 menelorkan ya. Jadi ini bagian dari ikhtiar kami untuk eksis dan juga mempertahankan jumlah murid. Atas izin dari PSM Margadana kita buat pesantren namanya Subul Salam Margadana Kota Tegal. Di sejak 2016 itu kita kembangkan lah, kita lahirkan pesantren Subul Salam, dan alhamdulillah dengan lahirnya Subul Salam itu keberadaan SMP Muhammadiyah tambah terkenal. Jadi jumlah muridnya juga eksis, dan terakhir tahun ini sudah sampai 200 alhamdulillah muridnya secara keseluruhan. Murid SMP-nya atau? Jadi murid kita dibagi dua, SMP reguler dan pesantren. Semuanya kita masukkan ke Dapodik SMP Muhammadiyah 2 Kota Tegal. Totalnya 200. Ya, ada 200-an lebih ya. Begitu. Kemudian untuk visi misi di SMP Muhammadiyah 2 Kota Tegal. Oke, SMP Muhammadiyah 2 Kota Tegal ini kemarin kita bersama teman-teman itu sepakat yang terakhir ini kita memiliki visi ya, juga berkaitan dengan kurikulum merdeka, terwujudnya generasi Qurani yang unggul ya, yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Jadi unggul, berakhlakul karimah, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Misinya mengadakan pembelajaran tadi sesuai dengan tujuan sekolah itu sendiri, mencetak kader-kader yang Islami, generasi yang pemuda yang tangguh, yang kuat, ilmu, wawasan, terus akhlak, kemudian juga jiwa sosialnya dibangkitkan. Gitu. Boleh nih dijelaskan apa aja sih prestasi dan keunggulan yang ada di SMP
Muhammadiyah di Kota Tegal. Untuk prestasi 1 tahun ini, kami menjuarai juara harapan 1 untuk menyanyi lagu Solo Putri yang Menyanyi. kemarin dilaksanakan pada bulan Agustus perkiraan. Kemudian kami juga menjuarai juara 3 MAPSI Pidato. pidato bahasa Indonesia Itu tingkat tingkat Kota Kota Tegal. Ya. Keunggulan dari sekolah kami, insya Allah banyak sekali prestasi-prestasi, sudah prestasi yang dihasilkan dari siswa-siswi kami. Insya Allah apabila Bapak Ibu sekalian mau menitipkan putra-putrinya ke sekolah kami nanti di tahun 2025-2026, insya Allah menjadi generasi yang unggul, bagus. Insya Allah anak-anaknya menjadi pribadi dan berkarakter yang baik. Kemudian nih untuk kegiatan KBM di SMP Muhammadiyah 2 Kota Tegal, apakah dari siswa berangkat sekolah sampai siswa pulang itu hanya belajar atau diselingi dengan kegiatan yang lain? Ya. Untuk aktivitas siswa-siswi kami, kami masuk pukul 6.55, jam 7 kurang 5 jam 7 kurang 5 gitu. Nah, kemudian siswa-siswi kami aktivitasnya itu KBM selama pukul 1:30, kemudian dilanjut dengan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler tersebut dari Senin sampai Sabtu ada, semuanya ada. Berarti full ya? Full. Nah, tapi anak-anak antusias sekali dengan program ekstrakurikuler ini. Karena kami menyesuaikan dengan bakat minat siswa, jadi kami menyediakan ekstrakurikuler itu menyerupai kesukaan minat bakat dari siswa-siswi tersebut. Buat Jadi dikembangin ya? iya, jadi tidak ada rasa jenuh ketika melaksanakan ekskul SMP Muhammadiyah. Untuk eskulnya itu ada apa aja? Ekskul yang pertama itu tilawah, komputer putra putri. Kami komputernya itu dibagi 2. Jadi putri sendiri, putra sendiri. Bisa ya? Iya dipisah biar mengajarnya itu nyaman gitu. Nah, kemudian ada ekskul tapak suci, pembinanya dari luar itu dari pelatih dari Kota Tegal itu sendiri. Kemudian ada ekskul musik, kemudian ekskul English Club sama Arabic Club, dan ekskul renang, dan bulu tangkis. Bulu tangkis dan sepak bola. Masih banyak lagi kegiatan ekskul-ekskul di sekolah. Itu ekskul waton? Ya, ada itu wajib. ekskul wajib dari sekolah kami itu dilaksanakan pada hari Jumat pukul 1:30, dan ekskul wajib lagi itu tapak suci. Jadi ekskul wajib itu ada 2. Jadi kelas 7, 8, 9 itu wajib mengikuti. Kalau ekskul yang selain 2 itu boleh memilih 2 atau 1. Untuk ekskul tapak suci sendiri itu dilaksanakan pada hari apa? Ekskul tapak suci itu dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis. Rabu itu untuk kelas 7, Kamis untuk kelas 9-nya? kelas 9-nya untuk ini karena untuk kelas 9 itu aktifnya di sains supaya bisa kita menggali prestasi-prestasi kelas 9 itu untuk kita majukan ke lomba-lomba. Itu kan tadi ada ekskul waton nih. Itu yang mimpin ekskul itu dari orang luar atau dari sekolah? Kebetulan ekskul waton itu pembinanya itu dari kami, guru kami sendiri. Dari Pak Ali Usman, Pak Arifin, dan saya, dan kemudian siswanya itu kebanyakan dari daerah mana aja? ya, siswa kami itu berbagai macam dari Kota Tegal. Ada yang dari Ranggunting, ada yang dari Mejasel, dan juga ada yang dari daerah Tegal Barat di Morareja. Sidapurna, Sidakaton. Dari Sidapurna juga, Sidakaton,
itu dari selingkup Kota Tegal itu, insya Allah anak-anak kami itu banyak yang masuk ke SMP Muhammadiyah Kota Tegal, karena orang tuanya itu sudah tahu visi dan misi sekolah kami. Jadi menitipkannya di sekolah kami, insya Allah dengan Mantap. dengan mantap, dengan hati yang senang, karena pulangnya rada lama ya Bu. Jadi orang tua itu pengen menitipkan anaknya itu yang lebih lama, biar dia itu fokus di sekolahan dan tidak fokus di kegiatan main gadget gitu di rumah. Itu untuk pulangnya sendiri pukul berapa? Pulangnya pukul setengah 2. Ya, itu dilanjut eskul. Iya. Biasanya itu eskul selesai jam berapa? Eskul selesai pukul jam 3-an, setengah 4. Nah, pemirsa, itu tadi beberapa obrolan-obrolan tentang prestasi dan keunggulan SMP Muhammadiyah 2 Kota Tegal. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena kita akan membahas lebih jauh lagi tentang prestasi dan keunggulan SMP Muhammadiyah 2 Kota Tegal. Dan tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Irma. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita akan membahas lebih jauh lagi tentang prestasi dan keunggulan SMP Muhammadiyah 2 Kota Tegal bersama 3 narasumber kita, yaitu Bapak Ketua PPDB SMP Muhammadiyah 2 Kota Tegal dan Pengurus IPM SMP Muhammadiyah 2 Kota Tegal. Selamat siang Bapak, Adik. Siang, Mbak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Sebelumnya bisa perkenalan dulu. Baik, terima kasih. Sebelum perkenalkan, saya sampaikan dulu pada kesempatan kali ini momen yang sangat bagus bahwa hari ini adalah Hari Santri Nasional. Pesan saya bersama santri, damailah negeri, bersama santri, damailah Indonesia sejahtera. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin. Saya sebagai Ketua Panitia PPDB SMP Muhammadiyah 2 Kota Tegal tahun 2024, tahun 2025-2026. Adanya boleh perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Pak Perkenalkan, nama saya Agni Aulia Kansa, saya dari bidang organisasi. Oke, baik Pak, ini seputar tentang PPDB nih. Sistem PPDB di SMP Muhammadiyah 2 Kota Tegal itu gimana sih? Baik, untuk sistem PPDB di SMP Muhammadiyah 2 pada intinya hanya menentukan pada satu jalur, yakni jalur offline. Pada kesempatan PPDB yang dibuat 2 jalur, ada online dan offline, itu hanya diperuntukkan untuk sekolah negeri. Jadi untuk sekolah swasta itu tidak dimasukkan ke dalam jalur online dari Dinas Pendidikan. Artinya dari sekolah swasta hanya diberikan kesempatan untuk pendaftaran melalui offline saja. Jadi artinya siswa datang ke sekolah, tapi kami membuat kebijakan one day service. Jadi artinya ketika siswa mendaftar, langsung membawa berkas, terus dilanjutkan dengan mengisi formulir dan lain-lain, langsung kita terima sebagai siswa SMP Muhammadiyah 2 Kota Tegal. Oke, itu ada nggak sih Pak kayak sosialisasi ke sekolah-sekolah? Sebelum pelaksanaan PPDB jauh-jauh hari memang sudah kita canangkan bahwa memperkenalkan adalah bagian dari program sekolah dan program PPDB. Jadi artinya sekolah-sekolah yang kita tuju yakni SD, MI selalu kita kunjungi kaitannya dengan memperkenalkan program keunggulan dan berbagai macam yang dirasa menarik oleh siswa. Pada kesempatan sosialisasi selalu kita sampaikan di momen sosialisasi. Baik tadi sudah disampaikan oleh Wakakesiswaan, kita bersasar di seluruh Kota Tegal dan ditambah dengan
area wilayah Kabupaten Tegal. Oke, itu kan tadi berarti pakai jalurnya offline kan? Betul, offline. Itu siswa ke sekolah. Baik. Terus apakah ada kayak guru ke rumah-rumah siswa kayak home visit gitu? Bagian program lain PPDB adalah sama halnya dengan tadi guru berkunjung ke sekolah-sekolah. Ada program lain, strategi lain di PPDB kali ini adalah guru atau panitia PPDB seluruhnya kita libatkan semuanya, seluruh stakeholder, tidak hanya guru, baik itu karyawan, bahkan dari penjaga sekolah, bahkan dari pihak kantin dan lain-lain, semua kita libatkan dalam kegiatan PPDB kali ini. Artinya ikut serta semuanya, semua terlibat, semua home visit. Jadi setiap siswa ketika kita punya data, kita kunjungi ke rumahnya, bahasanya silaturahmi dengan orang tua calon siswa, kita kunjungi, kita sampaikan program-program keunggulan SMP Muhammadiyah 2 supaya ada sense of belonging. Jadi artinya kita ketemu dengan orang tua merasa nyaman, oh berarti ada rasa bahwa SMP Muhammadiyah itu bisa mencakup semua lini, termasuk di orang tuanya, tidak hanya lewat tadi ke SD, ke MI, berarti kan itu kan hanya kita sasarannya ke SD. Kalau ini kita ke rumahnya berarti kuda sasarannya dengan orang tua calon siswa tadi. Oke, baik Bapak, terima kasih. Nah, ini buat adik-adik IPM nih, kalian itu menjabat masuk ke organisasi IPM itu dari kelas berapa sih? Oke, kalau kamu? Dari kelas 7. Terus ini sekarang kelas berapa? Oke, berarti udah kurang lebih 1 tahun lebih lah ya. Oke, untuk visi misi IPM tahun ini tuh apa? Visi IPM menjadikan siswa-siswi SMP Muhammadiyah 2 Tegal sebagai generasi yang maju serta sedap serta berakhlak mulia, disiplin, presentasi dan berkembang serta menguatkan keimanan dan ketakwaan. Visi IPM mengadakan Jumat berkah minimal Rp1.000 sama mengadakan Jumat bersih setiap 2 minggu 1 kali, mengadakan nasi bungkus berkah setiap 1 bulan 1 kali, mengadakan acara outdoor dengan tema menjaga dan melestarikan lingkungan. Oke, itu buat Jumat berkah ya. Itu yang minta ke siswa-siswa itu dari kalian anggota IPM atau ada yang lain? Itu ikutnya apa? Anggota IPM atau siswa biasa? Oh, berarti anggota IPM juga ya? Oke, kemudian perkembangan IPM dari tahun ke tahun itu gimana sih? Perkembangan IPM tahun sebelumnya lebih banyak perubahan dan perkembangan, baik aktivitas di sisi segi kreatif dan inovatif oleh para anggotanya. Mengadakan program bank sampah, mengadakan senam sehat, Jumat bersih, dan Jumat beramal. Terima kasih. Dari Bapak atau adiknya mungkin ada nih pesan buat para calon peserta didik yang mau daftar di SMP Muhammadiyah 2 Kota Tegal. Baik, dari saya kepada seluruh calon siswa SMP Muhammadiyah 2 Kota Tegal, adik-adik yang ada di kelas 6 SD ataupun MI, jangan ragu, jangan ragu dalam memilih sekolah. Pastikan SMP Muhammadiyah 2 terdaftar, pastikan nama kalian terdaftar di SMP Muhammadiyah 2 Kota Tegal. Oke, baik Bapak Ade, terima kasih.
Nah, pemirsa, itu tadi beberapa obrolan-obrolan tentang prestasi dan keunggulan SMP Muhammadiyah 2 Kota Tegal. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena kita akan membahas lebih jauh lagi tentang prestasi dan keunggulan SMP Muhammadiyah 2 Kota Tegal, dan tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Irma. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita akan membahas lebih jauh lagi tentang prestasi dan keunggulan SMP Muhammadiyah 2 Kota Tegal bersama Ibu Waka Kurikulum dan adik-adik pengurus IPM SMP Muhammadiyah 2 Kota Tegal. Selamat siang Ibu, adik. Siang. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah bahagia, baik, Oke, alhamdulillah. sehat. Sebelumnya bisa perkenalan dulu. Oke, dari saya perkenalkan, nama saya Khomsya Nurhayati. Kebetulan saya tahun ini diamanati oleh Pak Kepala Sekolah untuk mengurusi di bidang kurikulum. Mungkin sebelah samping saya anak-anak IPM. Nama saya Mira Farunsa, saya dari bidang Hikmawati. Perkenalkan, nama saya Sekira Esta Fahima, saya dari bidang sekretaris. Oke, ini Bu, boleh nih dijelaskan kegiatan rutin siswa itu apa aja sih? Baik, terima kasih sebelumnya. Sudah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah dengan menyambung oleh kesiswaan maupun dengan Ketua PPDB, bahwasanya sama halnya dengan sekolah-sekolah lainnya, hanya saja ada beberapa perbedaan di sekolah kita, di sekolah SMP Muhammadiyah 2, yang mana kita di KBM itu dimulai dari jam 06.55 sampai dengan 13.20, di mana nanti di KBM awal siswa-siswi itu biasa masuk seperti biasa, lalu pembiasaan untuk membaca Al-Quran sekitar 10-15 menit, dilanjutkan dengan KBM, dan di 10 menit sebelum istirahat itu ada kegiatan literasi untuk anak-anak, yang mana alhamdulillah juga tahun 2024 perpustakaan kita, perpustakaan muda, itu mendapatkan akreditasi A, yang mana ini adalah unggulan dari SMP Muhammadiyah 2 kita sendiri, seperti itu Mbak. Dan juga mungkin untuk kegiatan-kegiatan pembelajarannya, kita tidak hanya monoton di pembelajaran di dalam ruangan saja, tapi bisa juga di outdoor maupun di indoor, sama halnya seperti yang kurikulum yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, yaitu kurikulum Merdeka. Baru saja kita selesai melaksanakan program P5, yang mana antusias dari anak-anak itu Masya Allah luar biasa, alhamdulillah, semangatnya dan inovatif, kreatifnya anak-anak tertularkan di model pembelajaran P5 ini, seperti itu Mbak. Oke, itu kan tadi ada pembacaan Al-Quran nih, itu bacanya itu di dalam kelas atau kita kumpul di lapangan? Ya, kebetulan kami dari bidang keagamaan juga merangkap sebagai pembina keagamaan. Untuk pembacaan Al-Qurannya itu hanya di dalam kelas. Nah, di dalam kelas masing-masing kelas ya? Iya, masing-masing kelas, tapi memang sudah ada jurnal tadarusnya. Terus nanti setiap hari Senin sampai Kamis itu memang pembiasaan membaca Al-Quran, tapi untuk setiap hari Jumat itu anak-anak diwajibkan untuk bisa melafadzkan atau membaca bacaan sholat, seperti itu Mbak. Nanti hari Sabtunya kembali lagi ke pembacaan ayat Al-Quran biasa, seperti tadarus Al-Quran biasa. Kemudian mungkin ada target yang sedang dikejar sekolah, Bu? Ya, sebenarnya banyak target yang harus kita kejar, di mana sekolah kita juga memiliki program BTHQ, di mana ini program unggulan sekolah juga, yang mana orang tua itu percaya dengan salah satunya adalah ada program BTHQ, yang mana program BTHQ itu adalah dulu pas ketika diawali oleh Pak Kepala Sekolah, Pak Imamuddin, itu program baca tahsin hafal Quran, yang mana kita sudah melaksanakan 4 kali tasmi Mbak. Jadi alhamdulillah kita menghasilkan, harapannya adalah 3 tahun belajar di sekolah di SMP Muhammadiyah 2 itu bisa menjadi penghafal Al-Quran minimal 3 juz lah. Jadi alhamdulillahnya
dari sekian 4 kali tasmi kita sudah mengeluarkan alumni-alumni yang minimal mereka bisa baca Al-Quran itu diutamakan, memiliki hafalannya itu juga keunggulan dari untuk kita sendiri seperti itu, Mbak. Oke. Itu ke apa hafalan 3 juz itu dalam 3 tahun ya, Bu? Kalau sebenarnya tidak ada pemaksaan dalam siswa, hanya saja ketika di awal di kelas 7 itu anak-anak minimal sudah bisa baca dulu nih karakternya, anak ini sudah bisa baca Al-Quran belum, apa sudah di tingkat menghafal, apa sudah di tahsinnya. Kalau misalkan memang ada yang belum bisa baca Al-Quran, belum bisa menulis Al-Quran, kita dari awal. Jadi ada pengelompokannya, ada kategorinya, ada pembimbingnya. Nah setelah itu ketika sudah di tahap menulis sudah bisa, membaca sudah bisa, maka dilanjutkan untuk menghafal. Dan kita ada tim BTHQ-nya dari tim luar juga, jadi dari Berarti dari luar luar. juga. Oke, jadi yang sudah memiliki kapabilitas atau karakter yang sudah dimumpuni oleh tim BTHQ itu sendiri, seperti itu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Nah, ini sekarang untuk adik-adik IPM-nya nih. Kalian itu menjabat masuk di organisasi IPM itu dari kelas berapa? Ini, oh berarti ini sekarang kelas berapa? Oke, berarti sama kayak yang tadi ya? Oke. Kan tadi udah dijelasin nih di sesi sebelumnya, itu udah dijelasin tentang visi misi sama perkembangan IPM dari tahun sampai perkembangan IPM tahun ini. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, di organisasi IPM itu ada bidang apa aja sih? Ada bidang organisasi, bidang perkaderan, bidang Itmawati, bidang KDI, bidang ASPO, dan bidang TIP. Oke, itu untuk setiap prokernya itu di proker di setiap bidang itu apa aja? Mungkin dari bidang Itmawati. Berarti mengadakan kajian fikih wanita. Oke, terus dari ASBO, bidang ASBO itu prokernya apa? ASPO, iya, olahraga, mengadakan olahraga di setiap hari Jumat. Untuk kemudian nih kan biasanya kan dari tahun ke tahun itu ada nih siswa yang mau daftar, mau masuk di IPM. Itu melalui seleksi dan wawancaranya itu gimana? Oke, mungkin ada kayak wawancaranya gitu? Sementara belum ya, sementara belum, baru Sementara belum, demokrasi. baru demokrasi. Melalui program P5 itu kan ada suara demokrasi. Biasanya kita libatkan untuk pemilihan ketua IPM dan ketua HW, itu dilibatkan di pembelajaran P5 itu demokrasi, seperti itu. Oke. Kira-kira banyak nggak sih siswa yang minat di organisasi IPM? Banyak ya. Banyak. Oke. Ini pesan dari kalian buat siswa yang belum masuk ke organisasi IPM itu apa? Prestasi, kreativitas, inovasi, dan karya. Oke, mungkin dari Ibu ada pesan buat calon peserta didik yang mau daftar di SMP Muhammadiyah 2 Kota Tegal. Baik, mungkin satu kebanggaan untuk kami para guru, staf, dan tata usaha di SMP Muhammadiyah 2 itu turut bangga dengan para siswa-siswi yang sudah ada di SMP dengan melakukan alumni. Alumninya itu Masya Allah sekali, bisa melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Jadi anak-anak yang dari SD, MI, baik dari kota maupun kabupaten, silakan bisa bergabung dengan kami. Insya Allah menyenangkan dan sangat asyik belajar di SMP Muhammadiyah 2 Kota Tegal. Seperti itu, Mbak. Oke, baik, terima kasih. Nah, pemirsa, itu tadi beberapa obrolan-obrolan tentang prestasi dan keunggulan SMP Muhammadiyah 2 Kota Tegal. Buat kalian adik-adik kelas 6 yang bingung nih mau lanjut sekolah di mana, langsung aja daftar di Sekolah Terbaik SMP Muhammadiyah 2 Kota Tegal. Untuk info selengkapnya ada di bawah ini ya. Saya Irma, pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.
Tegal adalah SMK perfilman yang unggul dan pastinya berkualitas. Ini dia SMK Muhammadiyah 2 Kota Tegal. Let's check it out. Masjid di sini luas, bisa menampung sampai 500 siswa dan pastinya nyaman untuk beribadah. Yang penting jangan terlalu nyaman sama masa lalu. Tunggu apa lagi? Ayo daftarkan diri kalian di SMK Muhammadiyah 2 Kota Tegal.